Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita singkat guys. Nah, Pakcik, ada satu channel ini ya, yang mana channel daripada mantan wibu, Mantan wibu. Yang mana judulnya itu di Indonesia, permaisuri Jepang bisa ketawa lepas, warga Jepang kaget dan bersyukur. Wah, maksudnya di sini guys, permaisuri Jepang ini, dia ini orangnya sangat serius lah kayak gitu. Sangat serius ya, yang nggak bercanda, nggak ketawa kayak gitu ya. Sebenarnya gitulah ya yang aku tahu ya, yang udah dikomen-komen oleh netizen itu guys. Ya. Ataupun ya mungkin salah informasi itu ya kita minta maaf ya guys ya. Tetapi apabila sampai di Indonesia dia bisa ketawa lepas aja. Dia bisa ngakak kayak gitu. Mungkin dia ada sejarah yang membuatkan dia tidak bisa ketawa di Jepang. Mungkin. Kita pun ya, juga nggak tahu juga. Iya, tetapi ini yang paling aneh itu, ini yang membuatkan warga Jepang ya kaget dan bersyukur. Tapi apa aja sebenarnya yang membuatkan dia itu tertawa guys ya di Indonesia itu luar biasa. Kita tahu ya warga Indonesia itu sangat ramah, tamah ya, dan juga memang asik banget lah kalau ngobrol sama mereka guys. Kita tahu itu karena kita juga ada teman-teman di Indonesia ya yang memang ya kalau kita ngobrol bareng itu memang ngakaknya banyak ya guys ya. Betul. Jadi guys, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1. Go. Setelah 21 tahun, akhirnya permaisuri Jepang, Owada Masako, bisa tertawa lepas di Indonesia di sebuah acara pameran. Ini mengagetkan publik Jepang, terlihat melalui pernyataan Badan Urusan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang. Kami kaget sekali melihat sang permaisuri tertawa lepas setelah 21 tahun dalam keprihatinan kami. Lalu, 21 tahun. apa yang dialami beliau hingga bisa tertawa lepas kayak gitu? Sebelum tahu jawabannya, perlu diketahui bahwa permaisuri Owada Masako berada di Indonesia bersama Kaisar Hironomiya Naruhito dalam kunjungan resmi kenegaraan dari tanggal 17 Juni 2023 hingga 23 Juni 2023. Kunjungan resmi pertama kali yang dilakukan Kaisar Naruhito semenjak beliau naik tahta di tahun 2019 kemarin. Lalu, kenapa kok permaisuri Masako sulit untuk tertawa lepas? Sebenarnya penasaran juga ya. Mesti ada Kenapa Seorang staf senior Badan Urusan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang menuturkan bahwa memang sang permaisuri perlu dibantu dalam memperdalam kepercayaan dirinya, serta tengah menjalani percepatan pemulihan kesehatan dirinya sebagai seorang permaisuri. Diharapkan bahwa kunjungan internasional seperti ini bisa meningkatkan kondisi beliau. Kenapa sih emangnya permaisuri Masako? Latar belakang memburuknya kondisi permaisuri Masako diakibatkan depresi yang sempat dialami oleh beliau. Aduh, kasihan guys. Wah, Permaisuri Masako mengalami depresi semenjak beliau menghadapi berbagai tekanan sebagai anggota Kekaisaran Jepang yang baru. Masako Owada ialah permaisuri yang berlatar belakang rakyat biasa. Beliau ialah
seorang lulusan Universitas Harvard yang bekerja di pemerintahan Jepang sebagai diplomat. Kekaisaran Sekali ya. Jepang merupakan University. kekaisaran tertua yang masih terbilang konservatif di kehidupan rumah tangganya. Golongan konservatif masih dominan pengaruhnya di istana dan lingkup pemerintahan. Seorang rakyat biasa yang dinikahi kaisar tentu menjadi sorotan bagi kaum konservatif. Benar. Ya, mungkin karena kultur shock ya. Dari kehidupan yang biasa aja, beralih ke kehidupan istana dengan segala aturan Yang luar biasa ya jadinya ya. Betul. Itu yang mengalami Kekaisaran depression. Jepang memiliki sebuah masalah krusial yang tengah dihadapi, Depresi, yaitu krisis penerus tahta, di mana Oh. tidak ada anak laki-laki yang lahir di lingkup keluarga kaisar. Wah. Semenjak menikah dengan Naruhito, beban melahirkan anak laki-laki berada di pundak Masako. Keadaan memburuk ketika Masako melahirkan seorang bayi perempuan pada tahun 2001 yang diberi nama Putri Aiko. Dari Semua tahun putri. 2004 hingga tahun 2014, Masako jarang terlihat di publik karena beliau didiagnosa mengalami adjustment disorder, sebuah gangguan emosi dan perilaku akibat tekanan-tekanan yang dialami. Tekanan pun berkurang setelah adiknya Kaisar Naruhito, yaitu Pangeran Fumihito, punya udah. anak laki-laki yang diberi nama Pangeran Hisahito yang lahir di tahun 2006 kemarin. Nah, pecah telur juga tuh. Setelah 41 tahun Pecah telur juga tidak tuh. ada anak laki-laki yang lahir di lingkup Kekaisaran Jepang. Aman deh ya, ada penerus kekaisaran juga akhirnya. Lalu, apa sih yang ditemukan oleh Permaisuri Masako di Indonesia sehingga bisa tertawa lepas kayak gitu? Nah, pas kunjungan ke Indonesia ini, Permaisuri Masako terlihat di beberapa momen di Jakarta bersama Kaisar Naruhito. Namun, ketika sang kaisar bertandang ke Yogyakarta, Permaisuri Masako tidak mendampinginya dan tetap di Jakarta. Dikarenakan ya tadi, masalah kesehatan. Di tanggal 20 Juni sore, Wah, signalnya guys. beliau menghadiri acara pameran bersama Ibu Negara Rian. Oh. Nah, bersama Ibu Negara Indonesia, Permaisuri Jepang mengikuti rangkaian acara, melihat demonstrasi pembuatan kain batik tulis dan pameran macam-macam. Kalau yang kita pahami di sini ya, yang dia ini sebenarnya guys nggak bisa tertawa itu karena depresi ya Mas ya. Yeah. Karena penyakit guys. Mungkin satu kasihan lagi, juga satu sebenarnya. lagi disebabkan dia berada di Jepang. Jadi untuk dia mengatasi depresi itu susah. Jadi dia perlu mungkin keluar negara untuk beraktivitas. Barulah dia bisa untuk menyelamatkan ataupun membaiki depresi tersebut. Iya. Kita lanjut ya. Ya. Kain batik. Permaisuri terlihat antusias melihat demonstrasinya dan berlama-lama di pameran kain batik sembari aktif bertanya-tanya dan berkomunikasi dengan Ibu Negara Riana. Dia Di suka tengah nih. asiknya sang permaisuri, salah seorang staf pemandu menawarkan permaisuri untuk mengenakan batik celup tradisional khas Indonesia dan dikenakanlah kain batik pilihan kepada beliau. Lalu dengan senyum lebar, sang permaisuri tertawa lepas bersama Ibu Negara Riana dan para hadirin. Wah. Oh, Jepang pasti kaget Dengan tuh. balutan Betul. kain batik yang indah. Momen itu sontak membuat kaget para staf bagian rumah tangga kekaisaran. Setelah 21 tahun, sang permaisuri baru bisa ketawa lepas ketika berada di Indonesia. 21 tahun. 21 tahun guys ya, baru bisa Setelah tertawa menggunakan lepas kain batik khas kita. Wow. Entah karena permaisuri Masako merasa bahagia menggunakan kain batik khas kita, atau merasa tersentuh dengan pengalaman selama berada di Indonesia. Ini betul. Hingga seorang staf badan rumah tangga kekaisaran berkata, "Inilah pertama kali aku melihat senyum lepasnya seperti itu. Syukurlah." Wow. Di Indonesia, Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako kedatangannya disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono Bapak Basuki. dan dijamu oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Secara khusus, Kaisar Naruhito tanpa didampingi Permaisuri Masako mengunjungi Yogyakarta yang disambut dan dijamu langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam lawatannya, mereka mengunjungi beberapa tempat antara lain
Museum Nasional, Keraton Yogyakarta, Candi Borobudur, dan Balai Teknik Sabo Yogyakarta. Oh. Bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian tentang berita Permaisuri Masako ini? Kira-kira apa ya yang beliau rasakan hingga bisa ketawa lepas? Padahal di negaranya dia mah berasa nyaman nggak pernah itu. kayak gitu Betul, loh betul, betul. beliau. Tulis di komentar ya. Jangan lupa buat like. Ya, siap. Nah, sebenarnya Nah, daripada guys. pengamatan kita sendiri lah, Iya. ini semuanya berkenaan dengan psikologi diri. Maksudnya dia sudah keluar daripada kepompong ya ataupun sangkar itu, menyebabkan dia mudah untuk apa? Melupakan diri asalnya itu. Asalnya itu ialah depresi. Jadi dari situ ke Indonesia, ke ini apa semua tuh dapat membantu dirinya. Ya, karena itu kita tahu ya, di Indonesia itu budaya dan juga masyarakatnya sangat ramah dan kekeluargaannya itu sangat-sangat tinggi, guys ya. Nah, itu yang aku rasa membuatkan siapa saja yang datang ke Indonesia itu pasti berasa nyaman dan betah di Indonesia ya, guys ya. Kalian harus bangga nih, karena Putri Jepang ini kalau di sorotan media Jepang itu memang nggak pernah tersenyum, ya apalagi tertawa lepas ya. Tetapi sampai di Indonesia dia berasa nyaman. Ya mungkin kayak gitu ya, mustahil ya kalau tertawa lepas itu bukan sesuatu yang harus dibuat-buat kan. Nah, jadi itu adalah paling ikhlas. Jadi itu bisa membuatkan masyarakat Jepang itu bahagia juga ya, karena mereka tahu kondisi ya, kondisi kesehatan putri mereka itu sangat depresi lah ya kan. Jadi apabila mereka tahu walaupun ini bagi kita biasa aja kayak gitu ya kan, tetapi bagi orang yang benar-benar menghargai ya sesuatu itu walaupun kecil itu bisa membuatkan seluruh, lihat ini, karena senyuman satu orang itu bisa mengembirakan hati ramai rakyat gitu guys ya. Jadi memang kita percaya, memang kalau kita di Indonesia juga memang kita akan tertawa bahagia di sana, ya nyaman di sana, memang orangnya sangat ramah-ramah, ya ramah tamah, ya apa sih ya? Iya, satu lagi seperti kita menjadi diri yang lainnya bila kita di sana juga. Benar-benar. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa Putri Jepang ini juga bisa tertawa ya, karena dengan didampingi oleh Ibu Irina juga ya, mungkin kan mereka berdua itu kan pastinya rasa senang lah kayak gitu ya. Connection mereka itu sangat bagus ya. Jadi guys, percayalah ya, aku percaya Indonesia adalah sebuah negeri yang memang membawa kebahagiaan semua tamu ya. Memang kita percaya itu karena kita pernah ke sana. Ya, bagi kalian mungkin terserah ya dengan berita ini ya kan. Tapi kalau kita dengar buktinya ya kenapa, nah itu sebenarnya hikmahnya di sana kita ambil guys. Manfaat itu banyak banget ya. Benar nggak Pak Ci ya? Betul. Yes. Jadi Pak Ci begitu saja untuk kali ini ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below berserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.